Assalamualaikum Bang Andi, bagaimana kabarnya? Begini Bang, saya mau curhatlah sedikit gitu. Jadi saya langsung aja saya nih sudah ngamal itu zikir namanya Naksabandi gitu. Suka beto rekod kan itu sama orang. Kira-kira 15 tahun lebih lah saya ngamal itu. Dawam, cuman suka pakai hitungan gitu, ada 1.000, kadang nyampe 3.000 sehari, kadang malam, kadang siang gitu, nggak tentu ngamalnya. Terus dirasakan ini perasaan sulit amat itu, mengingat Allah sulit. Lagi zikir pun perasaan selalu hati mah kemana, pikiran mah gitu. Emang guru udah lama, meninggalnya udah lama, kira-kira berapa tahun ya, kira-kira 7 tahunan lah, udah lama. Jadi nggak ada buat nanya gitu bagaimana caranya. Terus saya itu baru-baru ini pakai WA ini juga dari anak gitu. Terus kebetulan itu ada keterangan zikir Hu Allah. Ini coba saya buka di itu. Waduh, ini nih yang saya cari gitu. Makanya sama Bang Andi saya mohon ridhonya gitu. Saya dah anggap aja, walaupun saya lebih tua, anggap murid aja. Walaupun belum pernah ketemu, tapi saya ingin ketemu. Semoga Allah Ta'ala memberi kesempatan untuk ketemu. Jadi saya maksudnya mohon bimbingan bagaimana caranya supaya yang disebut oleh kiai-kiai ya sampai kepada Allah, wusul ilallah, itu belum merasakan maksudnya gitu. Bukannya ingin hebat, maksudnya saya bukan, ingin benar-benar merasakan wusul kepada Allah begitu. Kan niatnya juga kita udah pada tahu niatnya takarub zikir itu. Takarub kan mananya ingin dekat, berarti kan wusul. Tapi ini perasaan jauh gitu, jauh. Perasaan jauh, hanya di mulut Allah. Hu Allah, hu Allah. Nah itu aja gitu Bang. Dan kalau bisa umpamanya nih, pendapat Abang gitu, kalau bisa mah tolong sambungin gitu. Itu mah gimana ya pikiran saya gitu. Bisa enggak tolong disambungin gitu. Ya segitu aja lah, saya mau orang bahasa Indonesia juga kagok sebenarnya, orang kampung ya. Nanti mah saya ingin ketemu sama Abang gitu, silaturahmi lah, sambung persaudaraan. Walaupun saya sebenarnya malu sih, udah baru ngelihatnya juga ya gitu maksudnya. Semoga itulah doanya dan bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal juga Pak Sihabudin. Alhamdulillah dipertemukan Allah walaupun hanya lewat sosial media, ya kan. Jadi mengenai zikir itu kan ada 3 tingkatan. Seperti yang saya sebut, udah sering itu videonya saya ulang-ulang. Tingkatan yang pertama sebut, itu belum ada kesadaran. Tingkatan yang kedua panggil, itu sudah mulai ada kesadaran. Dan yang Pak Budin bilang tadi wusul, ya wusul itu sudah di tingkatan ketiga, yaitu tingkatan sadar, ya. Jadi di tingkatan sadar itu ya udah nggak nyebut nama Allah lagi. Memang banyak, bukan 1-2 orang yang sudah bercerita pengalamannya ya sama macam Pak Sihabudin ini. Dahulunya ikut toriko tertentu, ada gurunya. Ketika gurunya sudah meninggal, dia merasa nggak connect lagi. Ketika gurunya sudah nggak ada, dia merasa sudah putus tali. Itu adalah mindset kita yang salah. Nggak boleh. Tidak ada seorang hamba, tidak ada seorang manusia, tidak ada seorang makhluk pun yang bisa menghalangi kita dengan Allah. Begitu juga guru. Kalau guru mati berarti terputus ilmunya, terputus dayanya. Ya enggak lah. Semua tergantung kesungguhan kita masing-masing. Kita sungguh-sungguh mau belajar atau enggak gitu. Saya yakin insya Allah kalau memang kita ada adab, ada sikap dalam berguru. Yang pertama adab, yang kedua sikap, ya, dalam menuntut ilmu. Yang ketiga ada ketekunan. Jika itu kita lakukan insya Allah dapat. Lantas kenapa sampai 1000, 3000 kali zikir kok nggak ada rasa? Kok nggak ada sambungnya kepada Allah? Ya ini kita nggak bisa salahkan siapa-siapa, ya. Nggak bisa kita salahkan siapa-siapa. Sebenarnya tentang kesadaran ini adalah inti dari segala ilmu yang sudah lama hilang, ya. Andai kata kita paham wilayah kesadaran ini, wah luar biasa. Nggak usahlah 1000 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali saja sebut nama Allah dengan kesadaran, sampai bergetar hati kita. Ini 3000 kali kok pikiran kita kemana-mana, ke Allahnya juga nggak nyambung, ya. Karena tidak pernah diajarkan tentang kesadaran. Seperti apa tuh bang kesadaran? Keihsanan, ya. Kita harus dapat dulu ihsan ini, pahami maknai ihsan. Seolah-olah berhadapan dengan Allah, seolah-olah disaksikan oleh Allah, seolah-olah kita betul-betul ya berduaan dengan Allah. Ada rasa itu. Kalau kita paham ihsan itu, insya Allah nggak sanggup pak kita 1000 kali zikir, nggak akan sanggup. Lebur diri kita pasti, ya. 100 kali aja kalau memang betul berzikir dengan kesadaran, nggak sanggup diri ini menyebut namanya. Bagaimana kita mau sanggup connect dia kan? Nah jadi selama ini banyak hanya diajarkan tentang sebutan, ya. Kamu amalkan zikir ini 1000 kali, ya kan? Apa yang kamu rasa? Tenang. Nggak usahlah pakai nama Allah. Gantilah itu pakai ayam goreng. Ayam goreng aja bilang 1000 kali ayam goreng, ayam goreng, ayam goreng, pasti tenang. Nggak perlu kita pakai nama Allah. Sebut aja ayam goreng 1000 kali pasti tenang. Kenapa bisa tenang? Karena pikiran kita mati. Sesuatu kalimat yang dilakukan berulang-ulang itu mematikan pikiran. Ya, ketika pikiran mati, hati tenang. Tapi tenangnya hanya di saat duduk saja.
Begitu kita keluar lagi dari kamar, sudah nggak berzikir lagi, kembali lagi pada aktivitas kehidupan, kembali hati kita nggak tenang. Berarti di saat itu udah nggak ada lagi yang namanya zikir. Ya. Jadi ini memang harus kita ulang, kita kaji lagi, hakikat zikir itu apa? Makna zikir yang sejati itu apa? Ini yang banyak nggak dijelasin. Ya kan? Hakikat zikir itu adalah tersambungnya kesadaran kita kepada Allah, baik menyebut namanya maupun tanpa menyebut namanya. Itulah hakikat zikir. Mengapa ada orang 1000 kali sampai 3000 kali dia berzikir tapi kok nggak sambung? Karena tidak ada kesadaran. Yang dia lakukan hanya sebatas wirid, hanya sebatas sebut. Tidak ada diajarkan kesadaran. Makanya di situ terjadi hampa, ya. Nggak ada rasa, nggak ada tersambungnya, nggak ada koneknya. Bukan karena gurunya sudah mati. Ya. Jadi kita juga harus mindset kita ini jangan salah tafsir. Masih hidup guru kita merasakan kedekatan kepada Allah. Masih ada tempat kita bertanya, masih ada tempat kita belajar, masih ada tempat kita berguru. Besok-besok mati gurunya. Apa yang terjadi? Ya kayak layangan putus kita. Karena kita selama ini bergantung kepada guru. Ya. Makanya sekarang sudah dalam setahun ini saya itu dilarang Allah untuk bertemu orang. Makna yang bertemu orang tuh begini, ada yang mau datang belajar, Bang Andi, saya mau jumpa Bang Andi, saya mau belajar langsung dengan Bang Andi, saya tolak. Ya, saya tolak. Karena apa? Nanti bergantung, ketergantungan. Yang penting saya masih memberi wadah, kita bisa ngobrol seperti ini. Teman-teman kalau bingung bisa tanya di YouTube, nanti saya jawab. Atau bisa juga ke WA saya, nanti saya jawab. Ya. Banyak orang yang sudah bertemu sama saya gak dapat apa-apa. Justru yang gak pernah bertemu itu yang dapat. Jadi di situ bukti bahwa ilmu itu mengalir bukan karena kita itu sering bertemu guru. Tergantung kesungguhan kita mau belajar atau enggak. Ya. Jadi jangan sampai salah tafsir. Ya. Kalau dibilang Bang Andi, jadikan saya murid Bang Andi, saya mau berguru, saya enggak angkat murid. Karena kalau saya sudah angkat murid berarti saya sudah jadi guru, dan saya enggak mau jadi guru. Selama ini yang saya berikan, yang saya siarkan, itu biar bisa diambil manfaat dan teman-teman tidak bergantung kepada saya. Ya. Jadi nanti besok-besok kalau saya mati, teman-teman gak kehilangan daya. Tidak merasa putus daya. Guru saya udah mati, dayanya putus. Jangan bilang begitu. Makanya sekarang saya tidak mau bertemu orang. Ya. Bagi yang sungguh-sungguh mau belajar, amalkan sesuai yang di YouTube. Semua itu sudah ada di YouTube. Banyak yang bertanya dan sudah banyak saya jawab. Tinggal bagaimana kita mau belajar atau enggak. Ya. Percuma kalau bertemu tapi tidak mau belajar. Percuma setiap hari dekat tetapi tidak ada kesungguhan. Jadi disinilah bukti ilmu itu tidak terbatas ruang dan waktu. Ya. Ilmu Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu. Bagi yang sungguh-sungguh mau belajar, sudah saya ridhoi. Semua yang saya berikan di YouTube silakan amalkan. Tidak perlu minta izin, ya. Bang, saya mau kirim Al-Fatihah untuk Bang Andi. Syukur kalau mau, kalau nggak mau ya sudah. Tidak ada apa istilahnya kewajiban.
kirim Al-Fatihah itu. Ya. Pelajari tentang kesadaran. Itu intinya. Kalau kita sudah paham kesadaran, gerak-geri hidup kita pasti berihsan kepada Allah, enak. Ya. Jangan hanya sebatas nyebut 1000, 3000 kali, 5000 kali. Habis itu apa? Ketiduran kita. Ya kan? Baru 100 kali aja sudah error otak kita ini. Udah kemana-mana pikiran kita. Karena apa? Tidak diajarkan kesadaran. Hanya sebatas sebutan. Apakah bisa tenang bang hatinya? Tenang. Waktu duduk tenang. Cobalah. Kembali lagi kepada kehidupan. Goyang lagi tuh. Kalau memang ada masalah kehidupan, stres lagi tuh pasti. Karena apa? Dia tidak paham kesadaran, tidak paham hakikat zikir. Ini teman-teman yang harus banyak mengerti, pahami hakikat zikir itu seperti apa. Allah bilang, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya dikala duduk, dikala berdiri, dikala berbaring. Inilah yang banyak salah tafsir. Mentang-mentang dibilang sebanyak-banyaknya sampai ribuan kali dia zikir. 1000 kali, 3000 kali, 5000 kali. Apakah sampai kepada Allah? Selagi tidak diajarkan kesadaran, tidak akan sampai. Ya. Yang dia dapatkan apa bang? Hanya sebatas tenang sewaktu duduk saja. Lepas dari itu nggak ada lagi tenang. Ya. Coba dites kalau nggak percaya. Ganti itu zikirnya. Ganti dengan ayam goreng. Ayam goreng, ayam goreng, ayam goreng sampai 5000 kali. Pasti tenang. Tetapi itu belum bisa dibilang zikir karena tidak ada kesadaran kepada Allah. Baru wirid itu, baru nyebut itu. Ya. Jadi ini saya mohon maaf, terkadang kalau saya ngomong ini sering juga ditegur oleh istri saya. Kamu tuh bang, kalau ngomong itu lihat-lihat orang katanya. Lihat-lihat orang seperti apa? Ya lawan bicaramu ada yang tua, ada yang muda, ada yang sudah berumur. Jangan pedas sekali katanya kan. Tapi nggak bisa, wilayah ini nggak bisa saya. Karena bukan saya lagi gimana ini bilangnya. Udah daya Allah itu nggak bisa. Kalau mau keluarnya pedas ya pedas, mau keluarnya kasar ya kasar. Karena untuk menyadarkan kita harus seperti itu, harus yang pahit-pahit baru sadar. Ya. Jadi macam Pak Syahabudin, makanya tadi saya bilang buat audio Pak, biar saya tahu, biar enak kita ngobrol. Sekarang sudah ketemu YouTube saya, amalkan seperti di YouTube. Ya. Apakah Bang Andi sudah ridhoi? Sudah saya ridhoi. Silakan amalkan ilmu itu. Pelajari. Terapkan dalam kehidupan. Gak bisa kita dalam waktu singkat belajar ilmu Allah ini. Ya. Jangan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Udah bosan. Gak dapat apa-apa saya bang. Dan 6 bulan saya belajar. Gak dapat apa-apa. Itu namanya orang gak sabar. Karena yang dia cari yang apa-apa. Justru yang kita cari itu yang bukan apa-apa. Ya. Jadi pelajari lagi hakikat zikir. Seperti apa tuh bang? Sadar kepada Allah itu bang. Cari lagi di YouTube saya itu video tentang sadar Allah. Contoh-contoh sadar Allah itu seperti apa? Nah, pelajari lagi. Jadi kita dalam zikir itu nanti ada ketersambungan, ada connect, ada rasa, ada daya, nggak kosong, nggak sebatas nyebut. Kalau kita nyebut 1000 kali, 3000 kali, apalagi 5000 kali, nyebut aja, tapi nggak ada sadarnya, nggak ada ketersambungan kepada Allah, sama aja kayak burung beo. Burung beo bisa ngomong assalamualaikum, 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 bisa dia sebut. Tapi apakah dia mengerti apa yang dia sebut? Belum tentu.
Apakah dia sadar itu yang dia sebut? Belum tentu. Ya. Begitu juga kita, tiap hari ribuan kali kita zikir. Tapi kenapa nggak ada rasa? Kok sampai 3.000 bang, nggak ada rasa bang? Yang ada ngantuk. Ya kan? Karena kita tidak paham hakikat zikir. Zikir itu tersambung kesadaran kepada Allah. Jadi yang dikatakan berzikirlah sebanyak-banyaknya ketika duduk, ketika berdiri, ketika berbaring. Itu bukan sebanyak-banyaknya nyebut nama Allah. Itu yang selama ini kita nggak paham. Yang kita pahami zikir banyak-banyak itu banyak-banyak nyebut nama Allah. Akhirnya apa? 5.000 kali kita zikir. Bukan itu maknanya. Maknanya adalah ketika berdiri sadar kita kepada Allah. Ketika kita berdiri ngapain? Kita lagi berjalan. Kan orang berjalan tuh berdiri. Kita lagi kerja. Orang kerja itu berdiri. Kita lagi masak. Orang masak itu berdiri. Ketika berdiri itu sambung terus, connect terus kepada Allah. Itu sudah zikir namanya. Segala gerak hidup kita ini terpaut kepada Allah. Nah, ketika duduk ngapain? Mungkin kita lagi ngantri. Kita pergi ke bank, nunggu antrian. Dalam duduk itu tersambung kepada Allah. Ya kan? Kita lagi kerja. Ada juga orang kerja di kantor, duduk dia kerjanya, nggak berdiri. Nah, sambil kerja itu tersambung kesadarannya kepada Allah. Itulah zikir. Kita lagi tidur. Ya kan? Pulang kerja capek, istirahat kita, tidur kita, berbaring badan kita. Dalam berbaring itu sadari kesadaran kita kepada Allah. Itulah hakikat zikir. Bukan 5.000 kali. Nyebutlah 5.000 kali, doer bibir itu. Nggak juga nyambung. Karena apa? Tidak diajarkan kesadaran. Dan orang salah paham. Zikir itu dibilang sebut. Yang benar itu menyebut nama Allah dengan kesadaran. Itu baru zikir. Kalau sebatas sebut gak ada kesadaran, ya belum zikir. Ya. Jadi bukan zikirnya yang salah, pengertian kita yang salah selama ini. Jadi macam Pak Syihabuddin yang dulu diajarkan oleh gurunya 1.000 kali, 3.000 kali. Coba malam ini dites 100 kali aja. Tapi pelan-pelan. Jangan buru-buru. Sadari ketika menyebut nama Allah, sadari Allahnya. Sadari pemilik nama itu. Kita kan menyebut nama Allah dengan nama-namanya yang baik. Menyebut namanya, sadari. Mungkin ada juga teman-teman yang berzikir pakai Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rohim. Nah, ketika menyebut Ya Rahman, sadari Allah itu Maha Pengasih. Ketika menyebut Ya Rahim, sadari Allah itu Maha Penyayang. Rasakan kasih sayangnya. Bergetar kita kalau kita bisa seperti itu. Jangan hanya sebatas sebut. Ya. Makanya gak ada rasa. Karena kita gak paham hakikat zikir. Nah, jadi bukan zikirnya yang salah. Jadi malam ini kalau memang betul mau merasakan, setelah dengar audio saya, ambil air wudhu, duduklah 30 menit. Lakukan zikir yang sebelumnya, nggak usah pakai DNH Allah, nggak usah. Lakukan zikir-zikir yang biasa Pak Syihabuddin lakukan. Tetapi sambung pakai kesadaran. Rasakan Allah yang dekat. Ya, nggak usah ribuan, 100 kali aja. Pelan-pelan kita sebut namanya, sadari kehadirannya. Ya, kalau betul mau dapat, lakukan. Jangan hanya sebatas dengar. Lakukan malam ini. Ini mudah-mudahan menjadi terbuka juga mata teman-teman yang lain, biar paham. Ya, biar ngerti. Kenapa kita zikir tuh kok gak ada rasa selama ini? Pahami lagi kesadaran. Jadi zikir kita tuh gak kosong.
Ya, zikir kita itu isi. Ya, zikirnya zikir kosong. Seperti apa zikir yang kosong? Lisannya menyebut, hatinya menyebut, tapi jiwanya nggak ada kesadaran kepada Allah. Ya, hanya sebatas sampai nama saja. Itu nggak sampai namanya, nggak wusul namanya. Yang dikatakan wusul, kita sebut namanya, kita sadari kehadirannya, seolah-olah kita tepat di hadapannya. Rasakan sensasinya itu. Nggak sanggup sampai 1000 kali, nggak akan sanggup. Ya, nggak akan sanggup. Kalau betul dengan kesadaran, nggak akan sanggup kita. Jadi mohon maaf, wilayah ini saya nggak bisa pandang umur. Mau tua, mau muda, mau orang miskin, mau orang kaya, mau siapa aja. Kalau memang dayanya pedas, pedas. Dayanya kasar, kasar. Nggak bisa saya pilih-pilih. Ya, ini untuk menyadarkan kita juga. Kenapa sekian tahun belajar, sekian tahun berguru, nggak ngerti-ngerti, nggak paham-paham, nggak dapat-dapat. Karena inilah intinya ini. Kesadaran ini ilmu yang sudah lama hilang. Nah sekarang beruntunglah naik lagi ke permukaan ilmu ini. Ya. Jadi Pak Syihabuddin, saya mohon maaf kalau kasar, kalau pedas, kalau enggak sopan, saya mohon maaf. Malam ini silakan dicoba. Selesai dengarkan ini, coba lakukan zikirnya seperti biasa. Ambil wudhu, duduklah 30 menit.